Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini pelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran fikih bab 1 sholat sunnah rawatib. Bisa kalian lihat fikihnya halaman 11. Judulnya yang saya praktek sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana prakteknya melaksanakan sholat sunnah muakkad maupun sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 cara praktek sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Kita bisa lihat. Nomor 1, dilaksanakan secara munfarid. Munfarid itu apa sih? Munfarid itu sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Sholat sunnah rawatib, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad, termasuk sholat sunnah yang pelaksanaannya dilakukan sendiri atau tidak berjamaah. Jadi sholat sunnah rawatib itu, qobliyah maupun ba'diyah, itu tidak boleh diperjamaahkan, harus sendiri-sendiri. Ya, nggak boleh jamaah. Nomor 2, lebih utama lama berdiri daripada lama sujud. Nah, dalam pelaksanaan sholat sunnah, lebih lama berdiri itu lebih utama daripada lebih lama sujud. Artinya memperbanyak bacaan atau doa saat berdiri lebih utama daripada memperbanyaknya dalam sujud. Nah, jadi kita disunahkan untuk lama dalam berdiri, bukan lama dalam sujudnya. Bagaimana jika keduanya lama? Lama berdiri, lama sujud lebih bagus. Nggak apa-apa, silahkan. Lanjut ke halaman 12, nomor 3. Boleh dilaksanakan sambil duduk. Sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, walaupun sebenarnya dalam kondisi mampu berdiri. Bahkan dapat pula dilakukan dengan sebagian berdiri dan sebagian lagi duduk. Maksudnya gimana nih? Misalnya ketika kita melakukan qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur berarti sebelum zuhur ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaat pertama dilakukan sambil berdiri dan rakaat kedua sambil duduk atau sebaliknya. Itu boleh saja, sah-sah saja. Lebih baiknya gimana? Lebih baiknya jika mampu berdiri dilakukan berdiri. Itu lebih baiknya ya. Kalau jika tidak mampu berdiri silahkan duduk, boleh nggak apa-apa. Nomor 4, lebih utama dilakukan di rumah. Keutamaan tempat pelaksanaan sholat sunnah berbeda dengan tempat pelaksanaan sholat wajib. Sholat wajib sangat dianjurkan untuk dilakukan di masjid kecuali bagi perempuan. Nah, bagi laki-laki sholat wajib itu lebih baik di masjid. Tapi kalau sholat sunnah lebih utama dilakukan di rumah. Adapun sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah daripada di masjid. Kita lihat sabda Rasulullah SAW. Di sini tidak dicatat, tapi di dalam buku fikihnya ada. Kata Topik bacain. An Zaid bin Tsabitin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubatu. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sholatlah di rumah kalian, karena sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini Imam Nawawi berkata juga, sholat sunnah disyariatkan pelaksanaannya dilakukan supaya lebih tersembunyi dari masyarakat umum. Nah, jadi kalau sholat sunnah itu dianjurkan sembunyi-sembunyi. Jangan diperlihatkan di umum. Nah, kalau masjid itu kan tempat umum, ya. Kalau bisa, kalau sholat sunnah itu di rumah atau di kamar, sehingga terhindar dari perbuatan riya. Riya itu pengen dilihat dan lebih terjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan amal. Selain itu, supaya rumah itu mendapat banyak berkah, banyak dituruni rahmat dan malaikat serta setan lari darinya. Jadi seperti itu ya. Dianjurkan di rumah saja. Lanjut. Kita lanjut di halaman 13. Hikmah sholat sunnah. Ini bagi orang yang rajin sholat sunnah, ini hikmahnya ya. Ada 9 kalau kita lihat di sini. Ada 9. Langsung saja kita sebutkan. Nomor 1, akan menutupi kekurangan pada sholat wajib. Kita sudah diterangkan di awal-awal ya.
Orang yang sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan sholatnya pada sholat wajib. 2. Dihapuskan dosa dan tinggal ditinggikan derajat. Contoh kita rajin sholat tahajud ya, kita akan ditinggikan sholat derajatnya. Nomor 3, akan dekat kepada Rasulullah SAW di surga sesuai hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku di surga. Ini nomor 3 ya. Nomor 4, sholat adalah sebaik-baik amalan. Nah, ini pasti. Sholat yang kelima, menggapai wali Allah yang terdepan. Wali Allah itu kekasih ya, kekasih Allah yang terdepan. Orang yang dekat dengan Allah. Nomor 6, Allah akan memberi petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya serta doanya pun akan mustajab. Jadi Allah akan memberi petunjuk kepada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, akan Allah bimbing untuk berbuat kebaikan serta doanya pun akan mustajab atau diijabah, dikabulkan. Nomor 7, hati akan menjadi tenang dan tentram karena selalu dekat dengan Allah ya. Nomor 8, sebagai tambahan bekal amal di akhirat kelak. Jadi selain sholat wajib, sholat sunnah akan menjadi amal tambahan. Nomor 9, Allah akan bangun sebuah rumah di surga bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Tuh ya. Jadi itu adalah hikmah bagi orang yang rajin sholat sunnah. Sini fikih ada tugas halaman 12. Dengan menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata yang jelas maknanya dari 1 sampai 5. Ya, itu saja tugasnya. Setelah ini ada bahasa Sunda dan akidah akhlak ya. Itu saja fikih hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.